Oke cuy, gimana kabar kalian semua? Terutama para penggemar si jenius Aryan Shiron. Mimin minta maaf karena cerita ini baru sempat Mimin buat. Kali ini Mimin kembali untuk kalian dengan melanjutkan cerita tentang perjalanan Shiron untuk menjadi penyihir terhebat. Dan bagi kalian yang muak dengan spoiler, silahkan skip videonya karena ini khusus untuk para penggemar Aryan Shiron. Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Scene di awal cerita kita diperlihatkan pada sebuah gedung lapangan latihan kelas menengah. Shiron terdengar seseorang yang memanggil-manggil nama Shiron. Terlihat Shiron dengan sebuah buku di tangannya. Ia segera menyapa orang tersebut. "Halo senior." Ternyata suara tadi dari senior Cheryl. Dia menanyakan kabar Shiron dan menanyakan apakah Shiron sudah rindu dengan Ami. Shiron yang tampak malu kemudian mengatakan, "Haha, jangan begitu dong senior." Setelah mendengarnya, Ami bergumam, "Itu dia. Bagian itu harusnya dia berterima kasih kepadaku karena aku telah berpura-pura menjadi pacarnya. Tapi lihat sikapnya." Ucap Ami merasa diabaikan. Ami juga merasa kalau Shiron seperti menahan diri saat berada di dekatnya. Terdengar Ami yang sengaja berdehem untuk menarik perhatiannya. Shiron segera menoleh padanya. "Ketika hanya ada kita di sini, kamu bisa mengobrol senyamannya. Ngapain ngurusin senior lain? Padahal kita sudah sedekat ini." Mendengar apa yang barusan Ami katakan, Cheryl berpikir bahwa dia belum pernah mendengar Ami mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Apa ini yang dinamakan cinta? Saat itu Ami berkata kembali, "Mengingat hubungan kita," namun segera Shiron potong. Tidak apa-apa kok. Karena kau masihlah seorang kakak kelasku. Aku pergi duluan ya. Sampai jumpa di kelas nanti. Tentu saja, hal itu membuat Ami kecewa. Ia segera berbalik badan dan berkeringat dingin. Setelah itu dia pergi dan tidak mengatakan apapun. Hal yang sama juga Shiron lakukan. Ia pergi dengan keheningan. "Hei Ami, tunggu. Ada apa ini?" ucap Cheryl kebingungan. Pada saat Shiron hendak duduk, dia tak sengaja mendengar bisikan dari anak murid lain. Mereka mengatakan bahwa Shiron masuk akademi berkat tampangnya. Harusnya Shiron sadar diri. Shiron tak bisa apa-apa dan tak pantas berpacaran dengan Ami. Mendengarnya, Shiron hanya terdiam. Sebuah tatapan penuh ambisi darinya. Dia berpikir akan membungkam mulut mereka dengan sebuah pencapaian yang akan dia dapatkan suatu hari nanti. Sejak 2 hari yang lalu, gosipnya mulai terdengar lebih nyaring. Kita bergeser ke 2 hari sebelumnya, saat dimana murid-murid telah berkumpul untuk melihat isi pengumuman yang dibuat Cheryl. Kemudian berpindah ke suasana di ruang kelas. Semuanya, apa kalian sudah dengar bahwa senior Ami dan si murid baru itu berpacaran? Kemudian yang lain menjawabnya bahwa mereka sudah mendengar beritanya dan mereka mengetahui. Bahkan keduanya mengakui di depan para guru. Beberapa murid lelaki yang tak merelakan Ami dengan Shiron berpacaran, mereka menangis dan menyabarkan diri mereka satu sama lain. Akan tetapi, pandangan mereka tentu berbeda. Bagi yang pro dengan hubungan mereka, mereka bermaksud untuk mendukung dan menyemangati keduanya. Tiba-tiba, terdengar seseorang murid laki-laki yang berkata bahwa ini aneh. Yang lain menanyakan alasannya pada pria tersebut. Seketika pria ini langsung menunjukkan sesuatu, dan itu merupakan nilai hasil UTS pertama Shiron. Mereka semua terlihat kaget dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hasil ujiannya mengatakan bahwa Shiron berada di peringkat terakhir. Nilainya sama di semua mata pelajaran, dan itu membuat mereka bertanya-tanya, bukankah Shiron si murid teladan? Seketika semua orang yang berada di sana terprovokasi oleh orang ini dan merasa muak dengan Shiron yang belum bisa menggunakan mantra apapun. Fitnah bertubi-tubi ditunjukkan pada Shiron bahwa dengan masuknya dia melalui jalur khusus, maka tujuannya sudah jelas, yaitu mengincar seorang gadis dengan kekuatan keluarga yang bagus, lalu menyebarkan rumor bahwa dia adalah orang jenius. Mereka mengatakan bahwa dunia ini tidak adil. Putra keluarga kaya bisa bermain-main dan masuk akademi ini hanya untuk mencari pacar, sementara mereka harus berjuang demi masa depan mereka. Namun berbeda dengan wanita ini, dia hanya terdiam dan tak bicara sedikit pun. Tidak lama setelah itu, Shiron datang dengan membuka pintu. Ini aneh.
Padahal tadi suasana kelas ini sangat ramai, ucap Chiron dalam hatinya. Saat Chiron sudah berada di mejanya, Chiron bermaksud menanyakan sesuatu pada teman sebangkunya. Namun dia berlalu begitu saja sembari membuang mukanya. Chiron yang saat itu merasa kebingungan dan dia berpikir bahwa penyebabnya pasti karena gosip itu. Dia merasa kasihan terhadap Ami yang mungkin akan terkena dampaknya juga. Scene berpindah ke aula latihan gabungan. Hari ini murid-murid telah berkumpul untuk melakukan latihan Spirit Zone sesuai jadwal kelas mereka. Terlihat Chiron di sana yang sudah bersiap-siap untuk mengeluarkan Spirit Zone-nya. Tanpa Chiron sadari, seseorang yang berada di belakangnya memperhatikan dengan sinis. Orang ini mengatakan, "Mengapa dia latihan di sini? Spirit Zone-nya menyentuh milikku. Itu menjijikan." Namun Chiron hanya fokus ke pengendalian Spirit Zone-nya dan pura-pura tidak mendengar apapun. Setelah itu, "Chiron, bagaimana latihannya?" ucap guru Ethela sembari memiringkan kepalanya. Chiron segera menghampiri dan menjawab bahwa di platformnya sangat sulit. Ketika dia ingin menggerakkan Spirit Zone keluar tubuhnya, rasanya kesadarannya ikut tertarik. Namun guru Ethela mengatakan bahwa itu normal dan Spirit Zone milik Chiron sifatnya mengikuti proses alami. Jadi, semuanya akan terkumpul ke bola kesadarannya. Guru Ethela juga menambahkan bahwa itu tidak cocok dengan di platform. Itulah kenapa Spirit Zone milik Chiron selalu menjauh dari tubuhnya. Kemudian guru Ethela menanyakan soal formasi 4 arah yang lain dan Chiron menjawab bahwa itu tidak ada masalah. Kemudian guru Ethela tersenyum dan berkata, "Bagus. Kalau begitu, apa kamu ingin berlatih di Image Zone?" Seketika Chiron merasa ragu dengan apa yang guru ini tawarkan, karena saat ini tempat tersebut sedang digunakan oleh para seniornya. Setelah melihat Chiron yang terdiam, guru Ethela menyarankan kalau kondisinya kurang fit, Chiron bisa mencobanya lain kali. Sejenak Chiron terdiam, dia merasa gugup dan malu untuk mencoba latihan di tempat itu. Mengingat tempat tersebut adalah tempat latihan khusus bagi murid yang sudah berpengalaman. Namun guru Ethela menyemangatinya dengan mengatakan bahwa Chiron adalah satu-satunya murid yang bisa menggunakan semua formasi 4 arah. Dan guru Ethela ingin semua muridnya bisa mencontohnya darinya. Sembari menatap Chiron, guru Ethela berpikir dia adalah seorang murid yang ingin menggunakan Image Zone di hari pertamanya. Apa dia was-was terhadap murid lain? Guru Ethela menyadari bahwa di usia Chiron saat ini, di mana emosinya bisa tidak terkontrol, namun mereka yang percaya dengan kemampuannya tidak akan terpengaruh. Tiba-tiba terdengar Chiron yang berkata bahwa dia akan mencobanya nanti dan meminta guru Ethela untuk membimbingnya. Pada saat Chiron hendak mencobanya, terdengar murid-murid kelas 7 yang berkata, "Hah? Tampaknya dia ingin mencobanya lagi." Itu pasti karena dia ingin menyombongkan diri di depan pacarnya. Terlihat Chiron yang berdiri di tempat latihan itu dengan disaksikan murid-murid lain yang penasaran dengan kemampuan anak baru ini. Terdengar guru Ethela yang berkata pada semua murid, "Perhatikan semuanya. Chiron, tolong tunjukkan formasi 4 arah secara bergantian." "Baik Bu Guru," ucap Chiron dengan berkeringat dingin. Dalam hati Chiron berpikir bahwa jika bisa menggunakan formasi 4 arah secara bergantian dengan mahir adalah salah satu syarat untuk naik kelas, maka dia berniat untuk memperbaiki situasi ini dengan segera naik kelas dan segera menjauhi kelas 7. Terlihat Chiron yang saat ini menutup mata untuk berkonsentrasi. Kemudian dia mengeluarkan skill defense formnya dengan sangat baik. Ami yang menyaksikannya dibuat terkejut. Dalam hati dia berkata, ini jauh lebih kuat ketimbang saat dia melawan Black Magic. Semua murid yang berada di sana tersenyum dan berkata, "Wah, ada 144 sudut. Defense formnya sangat luar biasa," ucap murid lelaki ini. Menurut mereka, dengan Spirit Zone seperti itu bagaikan kastil yang berjalan. Kemudian terlihat Chiron yang melanjutkan latihannya, sebuah formasi yang disebut Attack Form yang mampu menangkap lokasi musuh dengan mudah. Dan kali ini bentuknya jauh lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian dia mengeluarkan skill ketiganya yang disebut Target Form yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah formasi yang digunakan dalam pertempuran jarak jauh. Setelah melihat kemampuan yang dimiliki Chiron, guru Ethela tersenyum dan bergumam bahwa Chiron adalah seorang murid dengan pemahaman yang luar biasa. Kemampuan mengganti formnya jauh lebih cepat dari murid kelas 6.
Oleh karena itu, Guru Ethel bermaksud untuk menaikkan Chiron ke kelas yang lebih tinggi. Shin berpindah ke Chiron yang saat ini mulai kelelahan karena telah mengeluarkan 3 skill berturut-turut. Sejenak dia menghela napas dan berpikir, karena ini skill terakhir dan aku belum berhasil melakukannya, aku jadi sedikit gugup. Tapi kalau aku ingin mendapat nasihat dari Guru Ethela, maka aku harus menunjukkan kegagalanku. Wush! Sebuah skill telah dikeluarkan dan itu membuat murid kelas 5 ini terkejut. Ini gila, apa dia ingin mencoba di Fate Form? Mereka seakan tak percaya, pasalnya kemampuan ini hanya kelas 5 yang bisa melakukannya. Terlihat Chiron yang hampir bisa melakukannya. Dia berpikir bahwa poin pentingnya adalah memindahkan pusatnya sebelum Spirit Zone menghilang sepenuhnya. Kemudian Chiron memegang kepala sembari berpikir bahwa ini situasinya masih tetap sama. Dia hampir saja bisa memindahkan pusatnya, tapi begitu zonnya menjauh dari tubuhnya, kesadarannya juga seakan-akan ikut tertarik. Pada saat Chiron kebingungan memikirkannya, tiba-tiba pandangannya melebar. Dia mendengar murid ini cekikikan dan semua orang di depannya menertawakannya. Mereka memandang rendah Chiron dengan mengatakan bahwa kemampuannya hanya sebatas ini dan itu sangat menggelikan sekali. Spirit Zone perlahan memudar karena keseimbangannya menghilang. Terdengar Ami yang mengatakan, padahal tadi sudah bagus. Kenapa dia? Terlihat Spirit Zone miliknya yang semakin tak terkendali. Cheryl mengatakan apakah dia kesusahan menjadikan tubuhnya sebagai pusat zone. Namun Ami menepisnya dengan mengatakan bahwa Chiron bukanlah orang yang gampang goyah. Kini Chiron tampak terdiam dan mengatakan, kenapa manusia selalu ingin kegagalan menghampiri orang lain? Tidak, kenapa semua orang ingin aku gagal? Lagi-lagi Chiron membandingkan status mereka dan dirinya. Apakah dirinya pantas berada di tempat ini? Kemudian dia dikagetkan dengan sebuah bisikan. Dasar bodoh, kenapa kau malah berpikir yang aneh-aneh begitu? Berhentilah ragu-ragu dan lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Bukankah kau kemari untuk menjadi seorang mage? Chiron bertanya-tanya tentang siapa yang bicara ini. Tidak, apa yang kupikirkan barusan? Seketika dia menyadari bahwa tujuannya kemari adalah untuk menjadi seorang mage yang hebat. Wush! Sebuah formasi terakhir yang dinamakan di Fate Form berhasil dia kendalikan dengan sangat luar biasa. Semua orang yang berada di sana tercengang saat melihat pertunjukan Chiron saat ini. Sebuah kepalan tangan menandakan dia amat begitu bersemangat. Mari berharap, apa dia akan pecah duluan atau menghilang duluan? Sebuah mata yang menyala-nyala menggambarkan semangatnya kini sedang on fire. Wah! Chiron berteriak saat mengeluarkan semua tenaganya. Namun scene berpindah. Seseorang sedang membaca laporan, sebuah laporan yang telah ditulis oleh Guru Ted. Laporan tersebut mengatakan tentang 6 murid yang melanggar dan menggunakan Forbidden Magic. Namun siswa kelas 7 yang bernama Chiron menggunakan Defense Form untuk mengalahkan anti-magic tersebut. Orang ini kemudian berpikir, jadi dia bisa menekan anti-magic hanya dengan Defense Form. Ternyata orang ini adalah Guru Siena. Guru Siena menganggap bahwa anti-magic adalah magic yang sangat berbahaya, dan bahkan orang-orang yang ahli di bidang itu harus menggunakan artefak sebagai perantara. Itu menandakan bahwa anti-magic sangat sulit diatasi dan berbahaya. Meski anti-magic yang digunakan 6 murid itu belum sempurna, ini tidak menutupi fakta bahwa Chiron bisa menang melawan 6 orang sekaligus. Ini berarti alam sadar Chiron jauh lebih besar ketimbang alam sadar ke-6 murid itu. Apakah ini yang dinamakan bakat dari lahir? Saat memikirkan hal itu, tiba-tiba seseorang memanggilnya, dan orang ini merupakan Guru Ethela yang telah selesai membimbing latihan Chiron sebelumnya. Dengan tersenyum manis, guru ini mengatakan bahwa Chiron telah berhasil menggunakan Divide Form. Padahal kemarin dia baru belajar formasi 4 arah. Dia mengatakan bahwa Spirit Zone milik Chiron yang terpisah bisa berfungsi sebelum menghilang, meskipun dia bisa menahannya selama 4 detik. Guru Siena yang mendengar kabar baik ini tersenyum dan berpikir, menakjubkan, sudah kuduga, intuisiku tidak salah. Kemudian mereka mempunyai ide dan bermaksud untuk mendorong potensi murid lain. Sepertinya kita punya pemikiran yang sama, ucapnya sembari tersenyum. Scene berpindah. Beberapa hari kemudian di kelas 7, seperti biasa Guru Siena mengajar kimia hari ini, dan tak terasa kelas pun berakhir. Sorak dari semua murid yang mengatakan bahwa pelajarannya sangat mengasihkan. Guru Siena kemudian mengatakan alasannya menyelesaikan kelas lebih cepat karena ada pengumuman spesial hari ini. Chiron, tolong berdiri. Baik Bu. Chiron segera berdiri dan sedikit kebingungan. Dengarkan semuanya,
Siron akan dipromosikan lebih awal ke kelas 5. Seketika Siron merasa kaget dengan apa yang ia dengar. Guru Siena mengatakan bahwa mulai besok ia meminta Siron untuk mengikuti jadwal di kelas 5 dan beradaptasi dengan suasananya. Semua murid dibuat bingung dan tak percaya. Naik 2 kelas sekaligus. Mereka mengatakan bahwa untuk naik 1 kelas pun butuh waktu 2 tahun. Sekuat apa keluarga yang mendukungnya ini? Sampai-sampai mereka mau menaikkan kelasnya seperti itu. Setelahnya guru Siena menutup buku dan berbalik badan. Kuharap semuanya bisa mencontoh semangat dari Siron. Tiba-tiba, tunggu, saya tak setuju dengan semua ini. Naik kelas 2 tingkat sekaligus sangatlah tidak wajar. Dan yang lebih penting lagi, apa masuk akal mempromosikan murid yang bahkan tidak bisa melafalkan mantra apapun? Guru Siena tentu terkejut karena guru Etela sebelumnya tidak memberitahunya soal Siron yang tak bisa melafalkan mantra. Dia kemudian bertanya pada Siron, apakah semua itu benar? Siron hanya bisa terdiam dan menatap kosong. Semua teman sekelasnya kini merundungnya. Kau tak bisa menggunakannya kan? Beritahu dia bahwa kau tak bisa melafalkan mantra. Kemudian Siron berkata, itu benar, saya belum bisa melafalkan mantra apapun. Setelah mendengarnya, guru Siena berpikir bahwa dia tak percaya. Bahkan mantra sederhana sebenarnya bisa dipelajari asal dia mau belajar. Akan tetapi guru ini mengatakan bahwa kelas 6 tidak membutuhkan evaluasi mantra, karena syarat naik kelas adalah bisa menggunakan 4 arah sekaligus. Tiba-tiba, aku tak bisa menerima semua ini, ucap salah seorang murid sembari menggebrak meja. Dia dengan lantang mengatakan bahwa ini adalah tindakan favoritisme dan diskriminasi yang jelas. Murid ini mengulangi asumsi guru Siena yang mengatakan bahwa Spirit Zone bukanlah segalanya dalam Magic. Selain 4 arah itu, Siron tak bisa melakukan apapun. Kalau dia bisa menggunakan mantra 1 saja, maka dia bisa memahaminya. Sontak hal itu membuat murid lain terpancing dan membenarkan apa yang murid tadi katakan. Menurut mereka, Siron tidak bisa mengikuti teori dengan benar. Kalau soal nilai, mereka yakin bisa mengalahkan Siron dengan mudah. Kemudian jika promosi ini dilanjutkan, mereka akan mengajukan banding pada OSIS dan akan memulai penghakiman. Guru Siena yang mendengarnya dibuat terdiam dan berpikir, ini berarti ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku paham maksud kalian. Sepertinya aku terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, ucapnya menenangkan suasana. Guru Siena mengatakan bahwa dia akan berdiskusi dengan para guru-guru untuk memutuskan masalah ini dengan benar. Setelah mendengar keputusan guru Siena, orang ini tertawa licik, seakan telah puas sudah menghentikan langkah Siron. Scene berpindah. Terlihat guru Siena yang duduk dan menatap keluar jendela. Ia tak menyangka para murid itu akan marah daripada penolakan karena ketidakadilan. Guru Siena merasa kalau mereka seperti memiliki dendam pribadi terhadap Siron. Tiba-tiba, seseorang datang menyapanya. Ada apa, Maria? Saya ingin mengatakan sesuatu mengenai kejadian tadi. Kemudian Maria mulai mengatakannya. Ini terjadi seminggu yang lalu. Pertama-tama mereka semua mengabaikan Siron. Hari berikutnya mereka menggosipkannya secara lantang. Dan bahkan mereka semua mengganggu proses belajarnya. Itulah sebabnya Siron memiliki nilai paling jelek. Sembari menangis, wanita ini mengatakan bahwa dia melihat semuanya. Saat dimana orang itu memprovokasi orang lain untuk menghina Siron. Perundungan ini menurutnya tidak adil. Setelah mendengar kebenarannya, guru Siena terdiam dan menyayangkan semua kejadian ini. Terima kasih Maria. Mulai sekarang kamu bisa menyerahkannya padaku, karena aku adalah gurumu. Scene berpindah. Seorang psikolog yang bernama Thor Collin mengatakan sesuatu yang berharga di buku yang berjudul The Grand Scholar Talk. Semua orang setidaknya harus tidur minimal 6 jam, tapi orang ini hanya tidur 4 jam saat dia menjadi seorang murid. Meski begitu, dia berhasil menjadi cendekiawan. Dia mengungkapkan bahwa sejatinya manusia di usia remaja bukanlah manusia biasa, melainkan superhuman. Mau mereka tidur atau tidak, apapun yang mereka lakukan, itu sama sekali tidak penting. Kemudian waktu menunjukkan pukul 12 malam lebih 5 menit. Siron yang menghela napas dengan sebuah buku yang masih terbuka. Panel berikutnya menunjukkan suasana di ruang perpustakaan di malam hari terlihat begitu sepi, dan hanya ada 2 orang di sana. Karena sudah larut, Siron lantas merapikan perlengkapannya. Setelah itu dia menganggukkan kepala pada wanita ini. Wanita ini menanggapinya dengan tersenyum. Kini dia berjalan di halaman untuk pulang ke asramanya. Saat di perjalanan, Siron mengingat kata-kata temuran yang mengatakan bahwa begitu dia masuk ke akademi ini, akan ada banyak bangsawan yang meremehkannya. Meski begitu, temuran meminta untuk Siron tetap tegar dan bertahan di sana.
kalau Chiron bisa melakukan itu. Temurun meyakini bahwa tujuan Chiron pasti bisa diraih. Kemudian Chiron menghentikan langkahnya dan berpikir, aku pasti bisa melakukannya demi keluarga Ogun yang sudah percaya penuh padanya, demi ikatan janji dengan sahabatnya Ryan, dan juga demi keluarga yang begitu amat ia sayangi. Chiron tidak peduli siapa yang menghalangi jalannya, dia akan tetap berusaha untuk menjadi seorang mage. Terlihat sebuah kamar dengan lampu yang masih menyala, dan ini merupakan kamar Chiron. Ia nampaknya sudah membersihkan badannya dan bersiap untuk tidur. Tiba-tiba terdengar seseorang yang mengetuk pintu. Hah? Siapa yang datang selarut ini? Ucapnya keheranan. Saat dia menghampiri pintu itu, dia membayangkan apakah yang datang anak-anak itu. Namun terdengar suara, Chiron, apa kamu sedang senggang? Chiron kaget dan segera membukanya. Dan ternyata sesosok wanita cantik muncul dari balik pintu tersebut. Rambut dan matanya terlihat begitu indah. Chiron, apa aku boleh masuk? Ucapnya dengan sedikit malu. Ah iya, ucap Chiron dengan terkejut. Ia dengan cepat segera mengambil poci dan menawarkan si cantik ini minuman hangat. Namun guru Ethel menolak dengan mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin melakukan ini, tapi Chiron kebetulan tidak ada di kamarnya. Guru Siena lantas minta maaf karena sudah mengganggunya malam-malam begini. Sembari berjalan, guru Siena tak sengaja melihat secuil kertas di meja belajarnya. Oh, jadi ternyata seperti ini. Saat dia melihat hasil nilai Chiron, dia merasa ada yang janggal. Walaupun nilainya rendah, tapi semua nilainya sangat konsisten. Kemudian dia menyimpulkan bahwa Chiron ingin menambah ilmu di semua pelajaran sekaligus. Daripada mengejar hasil instan, Chiron menyiapkan masa depannya dengan baik. Sebuah kebenaran menghantam kepala guru Siena bahwa Chiron bukan tak bisa menggunakan magic, tapi dia sengaja tidak mempelajarinya. Guru Siena bertanya-tanya mengapa Chiron melakukan semua ini sekarang. Apakah Chiron belum memperoleh pendidikan saat dia masih muda? Terlihat Chiron yang duduk dengan wajah memerah. Dia merasa sangat malu dan gugup. Setelah melihat tingkah Chiron, guru cantik ini berpikir, saat di kelas, dia selalu memperhatikanku secara serius. Apakah sifat aslinya pemalu? Setelah itu guru Siena menanyakan apakah kehidupan sekolahnya sulit. Chiron menjawab bahwa itu benar. Walau begitu tetap menyenangkan, dan kebetulan dia suka belajar. Guru Siena mengatakan bahwa dia mendengar kalau Chiron sedang dirundung teman-temannya. Namun Chiron menjawab dengan mengatakan bahwa guru Siena tak perlu mengkhawatirkannya. Akan tapi guru Siena menekankan untuk Chiron berkata jujur dan jangan sungkan terhadapnya. Seketika Chiron menunduk sembari memejamkan matanya. Dia berkata, saya benar-benar baik-baik saja. Meski saya tidak bisa berteman dengan siapapun, saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap rasa benci mereka. Kemudian guru Siena menanyakan, apakah Chiron tidak menyimpan dendam terhadap mereka? Chiron lantas menjawabnya dengan mengatakan bahwa itu tidak mungkin, karena dia hanyalah manusia biasa. Walau hubungan mereka tak bisa diperbaiki, dia tak ingin obsesi seperti itu melupakan jati dirinya. Meski seisi kelas 7 mengatakan dia salah, lagi pula mereka hanya berjumlah 40 orang. Dia meyakini bahwa di luar sana akan ada orang yang bisa memahaminya. Setelah mendengarnya, guru Siena menyadari sesuatu, bahwa Chiron ingin dipromosikan lebih awal. Dan hal ini akan dia sampaikan pada saat pertemuan guru-guru nanti. Oke cuy, itu tadi merupakan lanjutan dari part yang kemarin. Terima kasih bagi kalian yang menyaksikannya hingga akhir. Jangan lupa like videonya jika kalian suka, banjiri komentar dengan koreksi kalian. Dan yang terpenting, terima kasih dukungannya. Semoga hari kalian menyenangkan dan tetap semangat.